Halo, perkenalkan, aku Hidayatun Nur Prastiwi. Di kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan pembelajaran tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi ini diperuntukkan untuk siswa-siswi kelas 7, fase D. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan zat sebagai salah satu bentuk perubahan fisika atau perubahan kimia melalui percobaan ataupun dengan cara mengeksplor dari literasi atau dari YouTube. Nah, apa yang terjadi ya jika es batu itu dibiarkan begitu saja di tempat terbuka? Lalu, apa yang terjadi jika kertas itu dibakar? Samakah zat yang terkandung dalam es sebelum dan sesudah mencair? Kemudian samakah zat yang terkandung di dalam kertas sebelum dan sesudah kertas itu terbakar? Bagaimana ya? Coba kalian perhatikan. Ini adalah video es yang sedang mencair dan kertas yang terbakar. Nah, video tadi merupakan salah satu contoh bentuk perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi, perubahan fisika adalah perubahan jenis zat yang tidak menghasilkan jenis zat yang baru. Contoh-contoh perubahan fisika adalah es yang mencair, lilin yang meleleh, kemudian beras yang ditumbuk menjadi tepung, dan juga air yang mendidih. Untuk ciri-ciri perubahan fisika sendiri adalah tidak terbentuk zat yang baru, kemudian dapat berubah kembali seperti zat semula dan hanya disertai dengan perubahan fisik saja. Lalu, perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis zat yang baru. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perubahan kimia yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada besi berkarat, kemudian kertas yang dibakar yang hasilnya menjadi abu, kemudian juga ada proses pembuatan tempe, di mana dalam ketiga proses yang terjadi pada benda-benda itu menghasilkan zat yang baru. Jika kertas dibakar, tentunya akan menghasilkan abu yang memiliki jenis zat yang berbeda dengan kertas. Kemudian pada perkaratan besi timbulnya karat karena reaksi oksidasi itu akan menghasilkan zat yang baru. Kemudian juga pada pembuatan tempe, jadi karena melalui proses fermentasi, maka tempe itu memiliki kandungan yang berbeda dengan kedelai yang merupakan bahan utama pembuatan tempe. Lalu, seperti apa sih ciri-ciri perubahan kimia? Jadi, untuk ciri-ciri perubahan kimia, yang pertama itu menimbulkan zat yang baru. Kemudian yang kedua, zat yang sudah terbentuk tidak bisa kembali ke zat semula. Kemudian yang ketiga, disertai dengan perubahan kimia yang terjadi melalui reaksi kimia. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa mencari sendiri contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang sering kamu jumpai dalam kehidupan kalian. Terima kasih. See you to my next video.